Ada kalimat yang menarik tadi disampaikan oleh Kang Tias. Rasa-rasanya sulit ya, rasa-rasanya tidak mungkin penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Sebetulnya sih cukup skeptis ya dari para peserta KA karena penyelenggaraan konferensi Asia Afrika ini dinilai terlalu berlebihan. Siapa itu tuh? Gubernur Jawa Barat tuh? Di masa itu? Ayo siapa? Keamanan, karena Bandung itu kan di lingkung gunungnya. Jadi sudah gitu. Hello everyone, welcome to our first ever episode of podcast Sini Kumpul Dulu. Podcast Sini Kumpul Dulu merupakan platform yang menghadirkan wawasan tentang konferensi Asia Afrika dan banyak makna di dalamnya. Konferensi Asia Afrika yang kita kenal, mungkin banyak dari kalian semua mengatakan bahwa ini adalah konferensi atau rapat yang dihadiri oleh bangsa-bangsa Asia dan bangsa-bangsa Afrika yang berada di Bandung. Tetapi lebih jauh daripada itu, pendiri bangsa ini sudah memikirkan bangsa lain yang masih belum mendapatkan hak kemerdekaan mereka. It's me, hi. Perkenalkan, nama saya Tias Adi Prasetyo yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan saya ingin mengundang bintang tamu yang spesial pastinya. Seorang sejarawan dan staf Museum Konferensi Asia Afrika. I'll present to you Kang Ginanjar. Selamat datang Kang Ginanjar. Nuhun. Apa kabar Kang? Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk datang pada acara hari ini. Di first episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih konferensi Asia Afrika itu tercetus dan apa sih dampaknya hingga 70 tahun setelah konferensi tersebut. Oke, Kang Gin nih, di 9 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, Indonesia sudah punya planning, sudah punya gagasan bahwasanya kita harus mengadakan event internasional yang istilahnya bisa dibilang itu tuh nggak mungkin diadakan oleh Indonesia gitu, yakni konferensi Asia Afrika. Nah, menurut Kang Ginggin nih, ini apa sih inspirasi awalnya gitu? Wah, iya. Nuhun Kang Tias, pertanyaan yang sangat fundamental ya. Hal apa yang menginspirasi konferensi Asia Afrika? Mungkin perlu kita garis bawahi bahwa penyelenggaraan ini memang pasca 10 tahun konferensi Asia Afrika, dan ada kalimat yang menarik tadi disampaikan oleh Kang Tias. Rasa-rasanya sulit ya, rasa-rasanya tidak mungkin penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Namun ternyata ini semacam mimpi menjadi kenyataan, Kang Tias. Berbicara mengenai inspirasi konferensi Asia Afrika, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Pertama, inspirasi ini lahir sebelum kita merdeka. Dan kedua adalah setelah kemerdekaan. Bagaimana dengan sebelum kemerdekaan? Jadi saya meminjam istilahnya dari Darwis Hudori. Beliau adalah profesor Indonesia, cuman beliau mengajar di Prancis. Ternyata konferensi Asia Afrika itu merupakan kristalisasi dari perjuangan bangsa Asia Afrika yang telah dilakoni sejak dulu bahkan dari tahun 1800-an. Sebagai contoh, saya sambil membuka catatan ya karena khawatir keliru dalam penyampaian. Sebagai contoh, ada gerakan Muslim Deobandi di India pada tahun 1867. Lalu ada Nahda Arab Renaissance di Egypt pada tahun 1870-an. Lalu ada Kongres Nasional India di tahun 1885. Lalu ada Revolusi Iran di tahun 1907. Ada Kebangkitan Nasional Indonesia di tahun 1908. Dan juga ada Revolusi Cina tahun 1911 dan Revolusi Mesir 1911. Nah, ini dilakukan secara parsial, dilakukan oleh negara masing-masing. Kenapa saya menyebutkan kristalisasi? Karena ternyata perjuangan konferensi Asia Afrika adalah bentuk dari perjuangan kolektif antara negara-negara Asia Afrika, yaitu melalui berkumpulnya para pejuang konferensi Asia Afrika. Bahkan pada saat itu Pak Ruslan Abdul Ghani menyebutkan center of connection, tidak hanya sebagai
antar pemerintah bangsa Asia Afrika, tetapi juga para pejuang yang ada di negara-negara Asia Afrika. Pertama itu sebagai kristalisasi perjuangan kemerdekaan dari negara-negara Asia Afrika. Kedua, ternyata inspirasi konferensi Asia Afrika itu tidak lepas dari wejangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu kerap kali menyampaikan wejangan yang berbunyi, jikalau banteng Indonesia bekerja sama dengan Sphinx dari negeri Mesir, dengan Lembu Nandi dari India, dengan Liong Barongsai dari Tiongkok, dan dengan kampion-kampion kemerdekaan lainnya. Jikalau banteng Indonesia bisa bekerja sama dengan seluruh musuh kapitalisme dan imperialisme seluruh dunia, tentu harinya kolonialisme itu akan segera terbilang. Wejangan ini kerap kali disampaikan oleh Presiden Soekarno di rapat-rapat umum, terutama ketika beliau di Kota Bandung. Nah, sering kali disampaikan ini. Dan ini menjadi cikal bakal gagasan solidaritas Asia Afrika. Dan beliau, Presiden Soekarno begitu menekankan, ada satu poin bahwa perjuangan kemerdekaan yang terjadi di Asia itu berdasarkan kesamaan nasib dan naluri dalam mempertahankan diri. Berdasarkan perjuangan nasib itu, persamaan nasib itu, akan melahirkan persamaan perangai atau tindakan dan juga akan melahirkan persamaan rasa. Nah, persamaan inilah yang akhirnya mendorong untuk lahirnya konferensi Asia Afrika. Selain itu, sebelum kemerdekaan juga, di tahun 1926, di tahun 1927, Bung Hatta, para pemuda Indonesia dan juga para pemuda Asia Afrika pernah berkumpul di satu pertemuan yang terjadi di Birville dan juga di Brussels. Nah, di sana para pemuda Asia Afrika ini sudah menggelorakan semangat solidaritas Asia Afrika. Bahkan ada wejangan juga dari Bung Hatta yang menyampaikan bahwa bebaskan jiwa Asia, maka Anda akan mendapatkan perdamaian. Perdamaian yang bukan dari paksaan pedang, tapi perdamaian berdasarkan kemauan baik. Sesungguhnya jiwa Asia Afrika adalah jiwa yang penuh dengan perdamaian. Nah, ini bentuk dari semacam keinginan besar dari masyarakat Asia Afrika yang kala itu mendorong kemerdekaan mereka dengan menyuarakan di forum-forum internasional. Nah, itu yang menjadi inspirasi sebelum kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan pasca kemerdekaan Indonesia? Poin penting adalah konferensi Asia Afrika manifestasi dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Juli 1953, Pak Ali Sastroamidjojo terpilih sebagai Perdana Menteri. Nah, lalu misi utama dari Pak Ali Sastroamidjojo ini pada saat itu ingin mengkonkretisasi yang disebut dengan politik luar negeri bebas aktif yang sering didengung-dengungkan sebelum 1953 itu sering disampaikan bahwa kita memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Apa itu yang disebut dengan bebas aktif? Bentuk konkretnya seperti apa? Nah, akhirnya ketika bulan Agustus 1953 Pak Ali Sastroamidjojo di rapat parlemen pada saat itu menyampaikan bahwa kita perlu mengorganisasi kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika, terutama negara-negara yang baru merdeka, dalam hal memperkokoh kemerdekaan dan juga memperkokoh perdamaian. Akhirnya, konferensi Asia Afrika kita simpulkan sebagai realisasi dari manifestasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan, dua poin penting yang menginspirasi konferensi Asia Afrika. Dan satu lagi, mohon maaf, saya lupa. Konferensi Asia Afrika merupakan amanat konstitusi Indonesia. Nah, mengapa demikian? Di Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, Undang-Undang Dasar ini bukan hanya sebatas hafalan ya, teman-teman. Yang hafalan yang sering dibacakan pada saat upacara gitu, ternyata KA itu adalah konkretisasi dari konstitusi kita.
konstitusi kita dalam hal itu KAA merupakan bentuk dari ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Dan juga Konferensi Asia Afrika menjadi perwujudan dalam melaksanakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang sudah tercantum dalam UUD 1945 paragraf pertama, alinea pertama, maaf. Dan juga Konferensi Asia Afrika merupakan bentuk dari kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Nah itu hal-hal yang menginspirasi Konferensi Asia Afrika. Jadi lahirnya Konferensi Asia Afrika ini luar biasa sekali ya, inspirasinya berdasarkan tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu ya. Oke, Oke, dari panjang sekali ya itu inspirasinya, tapi sebenarnya masih banyak. Ya, masih banyak. Oke. Hal lain yang menginspirasi ya, cuman keterbatasan waktu juga ya. Ya mungkin dari inspirasi tersebut akhirnya bangsa Indonesia bisa nih mengadakan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Tetapi pasti butuh panjang sekali perjalanan menuju ke sana. Bisa nggak sih Kang Gin ceritakan mengenai perjalanan sebelum KAA? Karena tidak akan mungkin tiba-tiba mengundang 29 negara di kota Bandung gitu. Rasanya tidak mungkin gitu. Oke. Nah memang untuk membicarakan perjalanannya ini kayaknya kita perlu episode lain nih Kang ya. Perlu kita episode lain yang terpisah karena memang banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik yang perlu diteladani bahkan dipelajari oleh teman-teman. Tapi singkat cerita kayak gini tuh. Persiapan menuju Konferensi Asia Afrika itu dimulai di tahun 1954. Kala itu Indonesia mendapatkan undangan untuk menghadiri Konferensi Kolombo. Nah, untuk menyambut ini, sebetulnya gini, Kang Tia, Konferensi Kolombo ini merupakan pertemuan antara 5 negara ya, yaitu Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Burma dan India. Kala itu hal-hal yang dibicarakan tentunya melingkupi kondisi dunia internasional. Nah, mengenai agresi komunis, perlombaan senjata dan juga satu lagi itu agresi komunis, perlombaan senjata nuklir ataupun senjata atom dan juga untuk memperjuangkan kemerdekaan lah ya antara negara-negara yang baru merdeka, negara-negara yang belum merdeka pada saat itu. Nah, Indonesia coba untuk menyampaikan gagasan ini ke Konferensi Kolombo. Nah, di Konferensi Kolombo kita lalu mendapatkan sambutan yang cukup sebetulnya sih cukup skeptis ya dari para peserta KAA karena penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini dinilai terlalu berlebihan dan cukup beresiko, kata Perdana Menteri Nehru itu. Namun singkat cerita, melalui penjajakan yang dilakukan oleh Indonesia, akhirnya bisa terlaksana. Nah kayaknya ini Kang Tias yang mungkin kita disclaimer dulu kepada teman-teman bahwa untuk membicarakan realisasi Konferensi Asia Afrika mulai dari pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo dan juga Konferensi Bogor itu nanti kayaknya di pertemuan selanjutnya ya, karena cukup banyak hal yang dibahas di situ. Tapi kita akan berbicara mengenai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kita pasca pertemuan ini. Pertemuan yang tadi disampaikan di pertemuan Tugu, Konferensi Kolombo dan juga Konferensi Bogor. Konferensi Bogor itu kan bulan Desember. Nah, lebih kurang persiapan Konferensi Asia Afrika itu sangat singkat dalam jangka 100 hari atau lebih kurang gitu, 3-4 bulan. Bahkan pada saat itu Pak Ruslan Abdul-Ghani sampai menyampaikan birokrasi harus didobrak katanya tuh ya, kerjaan yang serampangan harus dihilangkan, pokoknya ini harus bekerja sangat efektif dalam mempersiapkan Konferensi Asia Afrika. Nah, dalam mempersiapkan Konferensi Asia Afrika ini dibentuk 3 kepanitiaan. Ada yang disebut dengan panitia sekretariat bersama. Terus sekretariat bersama ini beranggotakan para perwakilan 5 negara sponsor. Siapa 5 negara sponsor? Nah, ini memang yang menyambung dengan Konferensi Bogor atau Konferensi Kolombo tadi ya. Jadi singkat cerita adalah 5 negara sponsor adalah 5 negara yang hadir di Konferensi Bogor dan mereka menyepakati untuk menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika. Siapa mereka yang tadi disampaikan ya?
Ada Birma, India, Sri Lanka, Indonesia, dan juga Pakistan. Nah, lalu perwakilan-perwakilan ini mereka bertugasnya untuk apa? Mempersiapkan kertas kerja, working papers, yang nanti akan dihidangkan selama konferensi Asia Afrika. Lalu ada yang disebut dengan panitia tingkat nasional, dibentuk di Jakarta, dan kita sebut dengan panitia interdepartemental. Yang pada saat itu panitia ini beranggotakan kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Dan terakhir adalah panitia lokal yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Bapak Ruslan lagi, siapa itu tuh? Gubernur Jawa Barat tuh di masa itu? Ayo siapa? Sanusi Harja Dinata. Nah, dibentuklah itu. Nah, lalu apa saja yang dilakukan oleh panitia interdepartemental? Karena kan tadi yang disampaikan kalau sekretariat bersama itu mempersiapkan working papers atau kertas kerja yang disiapkan untuk konferensi Asia Afrika. Nah, sedangkan panitia lokal ini mereka mempersiapkan untuk mengurus keuangan, hubungan pers, lalu ada akomodasi, komunikasi, transport, dan juga logistik. Bagaimana dengan panitia tingkat lokal yang disebut dengan local committee ya, yang dipimpin oleh Pak Sanusi itu? Mereka mempersiapkan secara teknis, administratif, keamanan, dan juga lainnya di Kota Bandung. Nah, dari situ banyak turunan-turunan yang dipersiapkan untuk konferensi Asia Afrika. Misalkan untuk panitia lokal pada saat itu langsung menentukan di mana konferensi Asia Afrika, gedung apa yang bisa digunakan untuk konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Ternyata gedung yang saat ini kita kunjungi atau kita berada ini, yaitu Gedung Merdeka. Disiapkan tuh semua bangunan-bangunan tuh direnovasi sesuai dengan persyaratan konferensi internasional. Ada gedung Dwi Warna, Gedung Merdeka. Lalu Gedung Dwi Warna itu gedung yang digunakan untuk sidang komite. Ada Hotel Homan, Hotel Orient, hotel apalagi itu tuh Astoria, Bungalow sepanjang Jalan Lembang, dan juga Cimboloid itu disiapkan secara serius, karena pada saat itu sampai bolak-balik Perdana Menteri Adi Sastromilli melihat persiapan ini. Lalu apalagi yang disiapkan pada saat itu jaringan hubungan telegram, telepon ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan konferensi internasional. Lalu disediakan juga penerjemah-penerjemah yang langsung ditatangkan dari luar negeri. Karena pada saat itu dua bahasa yang utama digunakan yaitu Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis ya, betul. Jadi sediakanlah si penerjemah untuk itu. Lalu penjagaan keamanan itu sangat ditingkatkan. Pos-pos penjagaan di sepanjang jalan di Bogor dan juga di Bandung itu dicek terus sama Kolonel Rusdi dan juga Pak Ruslan Abdul Ghani. Nah, itu yang dipersiapkan untuk konferensi Asia Afrika, dan juga sampai ini Kang, keamanan, karena Bandung itu kan dilingkung gunungnya. Jadi sudah dilingkung sama gunung, sampai keamanan itu di titik kaki-kaki gunung dipersiapkannya sampai dua lapis. Ada para tentara di sana yang turut mengamankan konferensi Asia Afrika. Persiapannya sedemikian rupa dan tentunya sangat serius, yang menjadi kunci suksesnya konferensi Asia Afrika. Semoga mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa membahas ini lebih detail ya, karena banyak sekali cerita menarik yang bisa kita bahas. Oke. Sudah terjawab tadi kenapa Bandung. Karena itu tadi betul. Udaranya yang sejuk, kemudian emang banyak dikelilingi gunung juga, karena apa istilahnya tuh udah pertahanan alami lah gitu istilahnya. Jadi geografis ya geografis gitu, makanya kenapa dipilih Bandung, karena itu mungkin ya Kang ya. Kenapa dipilih Bandung, jadi nyambung ya pertanyaan selanjutnya. Kenapa dipilih Bandung? Saya sangat berusaha sekali mencari referensi yang sangat faktual dalam hal disampaikan langsung oleh para panitia ataupun para pelakon
konferensi Asia Afrika, namun sampai saat ini saya belum menemukan, Kang. Kenapa harus kota Bandung? Jadi awal mulanya berakhirnya konferensi Kolombo di bukunya Tonggak-Tonggak Perjalananku, memoarnya Pak Ali Sastroamidjojo menyampaikan, saya tentukan konferensi Bandung dilaksanakan di konferensi Asia Afrika dilaksanakan di kota Bandung. Kenapa saya bilang konferensi Bandung? Karena banyak istilah, terutama di luar, kan, terutama di luar itu konferensi Asia Afrika itu lebih banyak dikenal sebagai Bandung Conference. Jadi orang-orang banyak bilangnya konferensi Bandung, gitu. Nah, saya tentukan kota Bandung sebagai venue tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Sayangnya di paragraf selanjutnya tidak diikuti. Alasannya kenapa harus kota Bandung? Akhirnya saya menemukan satu buku yang ditulis oleh almarhum Pak Sobana Hadja Saputra, sejarawan Jawa Barat, terutama kota Bandung. Beliau menyebutkan bahwa 4 poin yang mendasari konferensi Asia Afrika kenapa di Bandung. Pertama tadi disampaikan oleh Kang Tias, Kang Tias. Disampaikan Kang Tias, letak geografisnya yang cukup mendukung. Pada saat itu udaranya sangat sejuk. Bahkan Jack Homer, jurnalis konferensi Asia Afrika, dalam bukunya On the Spot of the Bandung Conference, beliau menyampaikan bahwa kota Bandung itu menjadi primadona bagi masyarakat kolonial untuk rekreasi, bahkan kayak semacam sleeping city, karena Bandung menjadi tempat peristirahatan yang sangat sejuk dan sangat representatif untuk kita healing, kalau kata barudak sekarang mah muridnya. Gitu. Letak geografisnya yang sangat mendukung, terutama geografisnya, kondisi geografisnya yang sangat mendukung, itu cuaca. Kedua, itu adalah keamanan. Kata beliau menyampaikan, kata Pak Sobana ini menyampaikan bahwa di masa itu Bandung sudah menjadi pusat militer. Bandung Cimahi sebagai pusat militer, sehingga ini akan membantu keamanan konferensi Asia Afrika. Kedua adalah gedung yang digunakan untuk konferensi Asia Afrika sangat strategis dalam hal mendukung konferensi Asia Afrika dari sisi akomodasi. Dekat dengan hotel Savoy Homan, dekat dengan hotel Preanger, dekat dengan tempat peribadatan Masjid Agung yang ada di alun-alun, lalu tempat peribadatan lainnya seperti katedral di Jalan Jawa dan vihara di Pecinan Lama, itu sangat mendukung untuk konferensi Asia Afrika. Lalu selanjutnya lagi beliau menyampaikan bahwa ternyata Bandung memiliki kontribusi kuat dalam pergerakan nasional kemerdekaan. Di tahun 1928, Bung Karno dan para pejuang lainnya atau tokoh nasional lainnya itu membuat satu perkumpulan mahasiswa, perkumpulan belajar mahasiswa yang dikenal dengan Algemene Studi Club. Nah, karena pada saat itu dijadikan sebagai pergerakan nasional kemerdekaan, ide-ide kemerdekaan Indonesia ternyata dipengaruhi oleh kegiatan mereka ya selama di kota Bandung. Karena pada saat itu kelompok ini, ASC ini, Algemene Studi Club ini, sering membicarakan mengenai kemerdekaan, terutama kemerdekaan nasional. Akhirnya ini berdampak, ternyata kita merdeka tahun 45. Nah, bukan tidak mungkin ada sisi romantisme dari para tokoh nasional kita untuk kembali menggelorakan perjuangan kemerdekaan nasional, membicarakan perjuangan kemerdekaan nasional, terutama untuk nasional Asia Afrika, bangsa Asia Afrika, itu kembali di kota Bandung. Dan ternyata terbukti pasca konferensi Asia Afrika, gelombang kemerdekaan di Asia Afrika dimulai. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kenapa alasan Bandung menjadi tempat penyelenggaraan konferensi Asia. Wow, Bandung begitu spesial berarti ya, betul, Kang? Betul. Dan ini, Kang, yang menjadikan Bandung mendapatkan julukan baru sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Dan ini secara resmi tertulis pada komunike konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 2015. Teman-teman bisa cek di Google, lihat
deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2015. Di poin terakhir, kalau saya tidak keliru, disebutkan bahwa 18 April itu menjadi Hari Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Bandung menjadi Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Wow.